Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kumaila wa hisadatina bi Bakr Umar Utsman Ali Hamzah wal Abbas Sayyidina Hasan wal Husain wal Ashrati mubashshirina wat tabi'ina wat tabi'in amin lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Kumaila ruhi Sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidina Aisyah al-Ridha wa Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibn Sayyidina Muhammad al-Bakir wa Sayyidina Imam Shatiq wa Sayyidina Al-Fatihah. Kumaila ruhi mu'allif kitab Ihya Ulumuddin al-Imam Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Kumaila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa usulina wa furina wal khalidina bi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walad-dallin. Sampai waqala sallallahu alaihi wasallam apa tadi gue halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif
Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah lewat pergi nggih sebelah pergi tidak dipakai kayak mau digaris mau niki buka sini niki kami mau kasih terus nah niki dapat mawon kasih busuk game kasih itu ini kita terus sampai mawon ya sholat aja kita semoga di halaman 42 garis atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampun pagi. Ma tidaklah di halaman 42 atas. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah afada memberi manfaat al-muslimu seorang muslim akhawu kepada saudaranya afdhala lebih utama, afdhala yang lebih utama, min daripada hadisin pembicaraan hasanin yang lebih baik, balaghahu yang sampai padanya,
Faballaghahu, lalu disampaikan kepada saudaranya itu. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatun, sepatah kata, minal khairi, dari kebajikan, yasma'uha, yang didengar, al-mu'minu, oleh orang beriman, bayak malu, lalu dia mengamalkan, bayak maluha, lalu dia mengamalkan biha, yaitu kebaikan. Biha bisa kembali kalimat atau kata-kata. Dan sebelah lagi, kan lagi pak, abad muda lagi lah. Betul nama ni imun karim. Buat tidak mohon dari ini betul nama. Alhamdulillah. Wa yu'allimuha, dan mengajarkannya, khairun, lebih baik, lahu, baginya, min, daripada, ibadati, ibadah, sanatin, setahun penuh, wa kharaja, dan berjalan-jalan, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, faro'a, lalu beliau melihat, majlisaini, dua majlis, ahaduhuma, yang satu,
Yad'u mereka berdoa Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Yad'unallaha mereka berdoa Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yarghubuna dan mereka menginginkan sesuatu. Wasani yarghubuna dan menginginkan sesuatu ilaihi kepada Allah. Wasani dan kedua yu'allimuna mereka mengajarkan an-nasa kepada manusia faqala lalu bersabda Nabi amma adapun haulai mereka itu fayas'aluna mereka memohon Allah kepada Allah fa in syaa
insya'a jika diperkenankan. A'tahum Allah memberi mereka wa insya'a jika dikehendaki mana'ahum Allah akan menolak mereka atau mana'ahum mereka akan ditolak. Terjemahnya yang pas ya, mana'a Allah akan menolakhum mereka. Wa amma adapun haulai mereka itu fayu'allimunan nasa fayu'allimuna yang mengajarkan an-nasa manusia fa innama dan sesungguhnya bu'istu aku diutus mu'alliman untuk mengajarkan ilmu. Lalu adalah beliau menoleh ilaihim ke majelis ilmu wa jalasa dan duduk ma'ahum bersama mereka. Hadis ini kalau jelaskan ini. Yang pertama tadi qala sallallahu alaihi wasallam ma'afadal muslimu akhahu faidatan afdhala min hadisin hasanin balaghahu fabalaghahu. Ini Nabi dawuh bahwa tidak akan ada manfaatnya bagi seorang muslim seperti kita ya apabila menyampaikan sesuatu kepada saudaranya ya tidak membawa manfaat ya. Jadi yang dimaksud ini adalah ketika kita menyampaikan sesuatu harus menggunakan kata-kata bijak ya. Kata-kata bijak. Dan bagaimana cara menyampaikannya? Menyampaikannya pun dengan sesuatu atau dengan perkataan, dengan perbuatan yang bijak. Nah, kemudian Nabi menjelaskan lagi kalimatun minal khairi, ya sepatah kata dari kebaikan itu yasma
lalu dia mengamalkan, wa yu'allimuha, lalu dia mengajarkan. Khairun lahu, lebih baik baginya, min ibadati sanatin. Ya, jadi ngaji sepatah kata itu lebih baik ngaji seayat, ngonceni ilmu. Kalau kita belajar Al-Quran satu ayat memahami ya maknanya, memahami makna yang tersurat, yang tersirat, itu lebih baik daripada sholat sepanjang tahun. Jadi 365 hari terus sholat ya. Maka suatu ketika Nabi keluar dari rumah dan melihat satu majelis. Yang satu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya latif, ya latif, ya latif. Ini kalau di zaman kita, di zaman Nabi ya Allah mungkin berbeda. Ya tetapi yang jelas mereka itu siapa? Nabi bertanya, amma haulai. Nabi bertanya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Mereka berdoa sampai nangis-nangis, ya Allah, ya Sayyidi. Ya. Kemudian Nabi melihat yang sebelah lagi. Ternyata yang sebelah lagi majelis ilmu, majelis taklim. Yang majelis zikir, Nabi mengatakan yad'unallaha azza wa jalla wa yarghubuna ilaihi. Mereka itu memohon-mohon kepada Allah azza wa jalla untuk kepentingan keinginannya dia sendiri. Ratau mikirno umat undungan itu kanggo kepentingannya dhewe. Dalem ngaji majelis taklim mikirno umat supaya pinter, ya supaya umat itu pandai. Nah kata Nabi, ndonga mendenten lek diterima ya syukur, mereka diterima. Nah ini kan bahasa kita. Kata Nabi, fa in syaa aqahum, ya lek dikei, fa in syaa mana'u, lek ditolak. Nah ini maka wa amma haula'i, dan siapa yang itu fayu'allimunan nas. Nah, mereka itu orang-orang yang mengajarkan manusia. Lalu Nabi menjawab, fa innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus Allah itu untuk mengajarkan ilmu. Jadi ngaji dulu baru wiritan. Bukan wiritan gak ngerti ilmu nih. Nah, terus sepanjang hari, sepanjang tahun wiritan. Kemudian Nabi menoleh ke yang majelis ilmu, ya, kemudian duduk bersama mereka. Jadi inilah orang-orang yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di kita ini wabil khusus ya warga Nahdien, maka di mana ada majelis taklim, di sebelahnya ada majelis zikir. Ya diulangi ngaji, ya dijak zikir supaya ingat kepada Allah, tidak hanya zikir terus. Kenapa orang zikir saja itu enggak baik? Kan pernah dikisahkan juga di zaman Nabi Musa 40 tahun tidak berbuat maksiat sama sekali, terus minta kaplin surga. Maka kata Allah, wong nek zikir wirid setiap hari, tidak mau mengajarkan ilmu, tidak mau ngaji, itu mau butuhe dhewe. Gak pernah mikirkan tonggoku kelaparan apa ora, anak tonggoku itu bisa bayar SPP apa tidak. Nah itu gak pernah pikirkan, mikir-wirid aja, hanya lama-lama di dalam hati dan otaknya mohon kapling surga kepada Allah. Akhirnya ketika doanya ditolak sama Allah, ngomongnya pasti begini. Ketika doanya ditolak ya karena sudah zikir-wirid tahunan, terus sudah jaluk perkara yang sepele saja kan dituruti Allah. Gus, padahal saya itu setiap malam Gus, dia mulai sampai subuh Gus, bisa lakukan bertahun-tahun Gus, minta begini aja masa gak dikasih sama Allah. Nah, itu kakek zikir, kakek wirid, kurang ilmu.
yang ideal ngaji dulu baru zikiran baru wiridan. Jadi ketika zikir juga tahu ilmu zikirnya, ketika wirid ya tahu ilmu wiridnya, ketika riyadhah ya tahu ilmu riyadhahnya. Ya, ketika zuhud ya ngerti ilmu zuhudnya. Ketika wirai ya tahu ilmunya wirai. Jangan wirai itu zuhud macam gembel. Nanti nggak ada bedanya orang berilmu dengan orang gila. Terus akhirnya orang yang gembel malah salah kaprah, dicium tangani sama orang-orang katanya keramat. Akhirnya kan nggak bisa bedakan antara yang jadzab majdub dengan yang stres. Akhirnya begitu itu diyakini membawa keramat. Ini wali malamatiyah, wali si maca gendeng, maca gembel, katoane cekak, celananya cingkrang, celananya nggak pakai celana panjang, celana di atas dengkul, bajunya ditato, ya terus kupingnya pakai antik sampai melewer panjang. Akhirnya seperti itu diyakini oleh orang awam sebagai walinya Allah. Karena orang yang ngaji sendiri nggak bisa bedakan mana walinya Allah yang jadzab majdub, mana orang yang stres. Karena pikiran gendengi Gusti Allah. Nah ini makanya pentingnya ngaji dulu baru dikira wiritan nama tunggu itu ngaji dulu. Yang imbang ya ngaji terus nama tunggu. Kalau ingin tahu mujizatnya Al-Quran ya ngaji dulu. Ya. Jadi ini yang disampaikan Imam Ghazali, hadis-hadisnya Nabi. Nabi sendiri mengatakan, aku diutus Allah ini adalah untuk mengajarkan ilmu. Jadi diutus menjadi guru sebenarnya kalau orang Jawa. Profesi guru itu adalah profesi yang sangat mulia, tapi nasibnya sangat sial. Guru sekolah S1, SPD larang banget, S2, MPD ya larang banget. Gajinya 250.000 sakulan. Dia larang-larangnya bagus jangkrik. Iya, ini fakta, nggak bisa dibantah. Walaupun jadi guru TK PAUD itu kan untuk menyelesaikan S1 PG PAUD, ya, itu kan nggak cukup uang 5 juta, 10 juta plus riwari jajan, KKN, di total ya 50 juta habis. Giliran ngamalke ilmunya di Jawa ini nggak dihargai sama sekali. Guru PAUD tanya itu se-Indonesia atau se-Jawa lah bahasa Indonesia. Hanya yayasan pendidikan tertentu saja yang gaji guru itu UMR. Ya, tapi nggak tunjuk hidung lah. Mayoritas ngajarkan ilmunya itu digaji 250. Sudah orang tuanya ngamu-anan guru nih, jadi ini. Ya enak yang nitipkan anak daripada yang ngajar. Makanya akhirnya banyak sarjana pendidikan banting setir betul sego goreng, ya, banting setir jadi lijo, karena lebih banyak lijo. Terus gak terhormat, gak apa-apa, penting duitnya akeh. Ya. Sarjana pendidikan akhirnya banting setir, jadi bisnis cutat pedi. Nah ini kan karena fenomena-fenomena kita nggak pernah menghargai seorang guru. Akhirnya guru yang mengajar dimotivasi oleh ketua yayasan ini. Kamu kalau mengajar di sini nanti insya Allah kalau ikhlas rizkimu dari arah yang lain itu diberi kelancaran. Arah yang mana waktunya habis untuk ngajar gaji 250 kok lancar. Yo hadis itu jadi pikir sebagaimana Imam Abu Hanifah, masuk akal juga. Tapi faktanya kan ketika dapat bantuan-bantuan dari pemerintah ya dipotong-potong, orang full ke gurunya. Ini dalil Nabi menyindir kita. Kalau jenengan yang punya sekolahan ya sudah sampai, ya bantuan operasional guru dipotong dengan dalil kalau kamu nggak ngajar di sini, yayasannya nggak tanda tangani, nggak mangan kon. Saya sering mendengar begitu, ya prihatin alias prihatos ini.
Ini dijelaskan oleh Nabi. Kalau gunanya di sekolah dan ilmu, ma'afat al muslimu akhahu faidatan afdalu ya afdala min hadisin hasanin. Kalau gunanya, nah, akhirnya apa? Tujuannya pendidikan bisnis, apa bisnis pendidikan. Akhirnya yang numpang hidup dengan Al-Quran, numpang hidup dengan hadis. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'minu fayamalu biha wa yu'allimuha khairun lahu min ibadati sanatin. Jadi memang belajar itu 1 jam. Ya seperti kita 1,5 jam itu mengalahkan kita qiyamul lail sepanjang tahun. Sampai baduke jidatnya 2 ini ada stempelnya itu sekalah hukumnya dengan orang yang ngaji. Bukan saya terus mengajarkan dengan bahasa zikir bahasa qiyamul lail. Tidak. Artinya Nabi memberikan perbandingan. Kalau kita qiyamul lail sepanjang malam saja bisa, kenapa ngaji tidak bisa? Jenengan qiyamul lail itu kepentingannya jenengan sendiri, bukan kepentingan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Kalau ngaji itu, kenapa pahalanya lebih banyak? Karena ketika orang mengajarkan ilmu, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Katakanlah ini 10 orang sekarang akhirnya tahu, oh pendidikan yang dimau oleh Nabi bagaimana, ini bagaimana implementasinya dan sebagainya. Akhirnya kan kita harus beragama itu dengan ilmu. Ya, kalau beragama dengan ilmu, orang jadi cerdas, ya, tidak gampang emosi. Ya. Kalau agama tanpa ilmu, orangnya jadi radikal. Akhirnya tembungnya tembung pokoke. Nah, ya. Kita lanjutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalu contoh seperti bahasani aku diutus Allah Azza wa Jalla. Ya, contohnya seperti aku ini diutus Allah Azza wa Jalla. Dengan mengajar minal huda, ya, dari petunjuk, wal ilmi dan ilmu, kamasali seperti al-ghaisi hujan, al-kasiri yang lebat, asoba menyirami, ardon bumi, fakanat maka ada, minha sebagian, nanti
qabilati yang menerima al-ma'a air fa'ambatati maka menumbuhkan al-kalai rumput wal asyaba dan ilalang al-kasiro yang banyak wakanat dan ada minha diantaranya hajatabu tanah hamsakati membendung al-ma'a air fanafa'a lalu memanfaatkan atau dimanfaatkan Allahu oleh Allah biha untuk annasa manusia fasyaribu mereka minum wasaqau mereka menyiram wazarau mereka bercocok tanam wakana dan ada minha sebagian ta'ifatun sebagai tempat ki anun yang rata la yang tidak tumsiku membendung ma'an air wala dan tidak pula tumbitu menumbuhkan
memberikan gambaran pada dirinya, dia memberikan gambaran kepada dirinya, sebagaimana Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu memberikan petunjuk kepada manusia melalui ilmu. Nah sekarang kan ada perbedaan. Sehingga berzikir tok atau ngaji blas. Tapi saya ngaji ya sebaliknya, ngaji tok gak tahu zikir, karena anggapannya juga ngaji sejam sama dengan ibadah sepanjang tahun. Ya, jadi memaknai hadisnya ya harus seimbang. Yang ngaji, ya zikir. Kalau ngaji saja tanpa zikrullah, nanti ilmu kita juga akan tumbuh virus. Kalau zikir saja tanpa ilmu nanti nggak ada manfaatnya, karena zikir tanpa ilmu tidak akan ada bobotnya. Kalau ditimbang nanti persis dengan kapas. Nah, kama salil qaisil kasiri asoba ardon. Jadi ilmu itu ya, kata Nabi sama dengan air hujan yang turun dari langit. Terus di tanah-tanah, tidak semua tanah itu mau menyerap air hujan. Ada yang langsung diserap sampai habis, ada yang kecembeng, yang menggenang, terus nggak turun-turun airnya. Ini gambaran apa yang disampaikan Nabi? Kita ngaji itu tidak semua orang mau menerima pengajian kita. Ya kita harus sadar bahwa ketika kita sudah berani ngaji, ya harus juga berani tantangannya, karena Nabi menggambarkan walaupun yang kita sampaikan itu sesuatu yang baik dan bermanfaat, sangat dibutuhkan orang. Nah, mungkin juga yang lain diibaratkan tanah itu menolak air, bahkan dibuang ke tempat lain. Saking kerasnya tanahnya, sehingga ada luberan air hujan pun tidak mau menyerap. Yang baik bagaimana? Ya tanah yang mau menyerap. Toh ujung-ujungnya ibarat tanah yang tidak mau menyerap air itu ya butuh air. Ketika musim kemarau tidak ada air, debu semuanya. Akhirnya ya gelem jaluk banyu. Angane ngaji yo jika jadi geleduk. Nah, diibaratkan oleh Nabi seperti itu. Walaupun tahu air itu bermanfaat, ya sangat berguna untuk tanah, tapi tidak semua tanah pun mau menerima air hujan. Sehingga tanah pun akan memperlakukan, air sendiri akan memperlakukan tanah itu, yang satu tumbuh tumbuhan yang subur, yang satu hanya tumbuh ilalang dan rumput. Ya sama seperti di belakang itu, dibesii setiap bulan, nggak sampai 2 minggu penuh lagi rumputnya. Padahal kalau hujan dia tidak mau menerima air, itu hujan nggak cepat langsung meresap, ngecembeng, menggenang aja berjam-jam nggak mau ini, sampai hujannya reda, itunya nggak habis. Tapi malah yang begitu itu yang menumbuhkan rumput dan ilalang. Tidak menumbuhkan padi yang baik, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik. Ya sama dengan belakang ini. Ditanami apa saja juga nggak mau. Pisang aja roboh. Berkali-kali pisang ambruk. Gimana Gus tanah gak usah ditanduri bodoh kalau wong sing apes gitu. Gerojok ngilmu bolak-balik pancet luntur. Padahal juga orang tahu butuh ilmu sama dengan butuh minum, butuh menyiram. Makanya sampai ulama itu membuat istilah siraman rohani. Rohaninya yang disiram, ya, wazarohu dan untuk bercocok tanam. Ya. Fakanat minha ta'ifatun ki anun la yumsiku ma'am. Jadi ada tempat yang rata. Belum tentu loh tempat yang rata itu mau menyerap air, malah bablas. Kata wong kuwi
mulai mabungan mulai pengajian kok buding kok. Sama dengan ini dibalikkan dengan nggak usah heran. Dengan semakin aktif ke masjid, semakin sergap ibadah, ya pasti yang lain juga komentar sama dengan tanah yang datar tadi. Malah bablas banyak, tapi tanah yang jeglong-jeglong, lubang-lubang, cekungan banyak, justru yang mampu menyimpan air. Nah, kemudian tanah pun juga sama, walaupun dikasih air yang banyak, tidak mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bahasa Jawanya becer. Ya, ngajio kita tumpuk-tumpuk kandel, gak gelem ngamalno. Malah kalah sama orang yang ngaji kitab tipis-tipis, tapi diamalkan. Nah, ini yang dimaksud Nabi seperti itu. Yang ngaji kudu imbang. Ya contohnya lebih baik ngaji mana? Kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid, ya, ini berjilid-jilid dan lengkap. Apa ngaji Hidayatul Hidayah saja yang ringkasannya Ihya Ulumuddin. Orang itu semakin diringkas penjelasannya semakin kurang, tapi semakin dijabarkan semakin nggak mampu. Nah, makanya Imam Ghazali memberikan pilihan. Kalau kamu males baca yang namanya Ihya Ulumuddin, ya sudahlah baca yang namanya Hidayatul Hidayah. Ibarat orang pergi ke Jakarta, pokoknya tahunan Jakarta di bawah Monas foto-foto. Gue memang ngerti dalan boga, pokoknya tahunan Jakarta. Ya. Nah, ini yang disampaikan Imam Ghazali, hadis-hadisnya Nabi seperti itu tentang keutamaan mengajar. Nah, bagaimana mengajar yang ideal? Mengajar yang ideal itu jadi guru tidak merasa menggurui. Ya, ilmu yang dia miliki bukan ilmunya, tapi tetap ilmunya Allah. Karena apa? Menjadi guru itu dibagi 3 tingkatan. Yang ikhlasnya paling tinggi, ya hanya memandangnya karena Allah. Ngajar itu memandangnya karena Allah. Kok gaji, kok bayari, kok bayari, tetap pilih tidak mau diberi imbalan. Pokoknya saya ngaji karena Allah, yang dipandang Allah. Kemudian ikhlas yang tengah-tengah itu ketika menyampaikan ilmu, dia sedikit berharap imbalan surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Nah, guru yang tingkat ikhlasnya paling rendah itu namanya profesional, ngulang kudu dibayari, karena sudah meluangkan waktu, ya, mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran. Ya, itu ikhlas yang paling rendah, tapi masih mau mengamalkan ilmunya, menularkan ilmunya. Ya, mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya, walaupun digaji 250.000 satu bulan, itu memiliki tingkat keikhlasan yang tinggi, yang dipandang hanya Allah. Nah, yang dipandang bukan yayasannya, bukan wali muridnya, bukan isi amplop setiap bulan. Itu saja kadang gajian 250 telat bisa. Nah, ini fenomena, ya, fenomena di dunia. Kita lanjutkan fal awwalu. Yang pertama, zakarahu disebutkan masalah contoh lil muntafi'i, orang yang mengambil manfaat
bi'ilmihi, dengan ilmunya. Wasani, yang kedua, zakarohu, disebutkan masalan, contoh, linnafi'i, orang yang dapat memanfaatkan ilmunya. Wasalisu, yang ketiga, lil mahrumi, orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Minhuma, dari keduanya. Yeah. Jadi yang pertama disebutkan sebagai contoh tentang ilmu dan orang yang memiliki ilmu, ya. Lil muntafi'i, orang yang mengambil manfaat biilmihi, dengan ilmunya. Ya, contohnya punya ilmu, ya, ngaji terus diajarkan. Ketika mengajarkan dia tidak mengharapkan imbalan apapun, yang dipandang hanya Allah, ya. Ngaji, makanya dulu tempat ngaji itu namanya jalasa. Ya, jalasa artinya duduk. Kalau tempat duduknya orang ngaji namanya majelis taklim, ya, pengajaran, ya. Kalau bahasa Jawa majelis taklim, ya, sanggar pasinaon, ya, tempatnya wong sinau, papan panggonane wong sinau. Nah, setelah memiliki ilmu, orang ini akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Apa mengambil manfaat dari ilmunya? Sekarang kan banyak orang punya ilmu, kemudian orang itu mengambil manfaat dari ilmunya. Ya, katakanlah setelah orang itu belajar ilmu duniawi, contohnya sekolah di IT, ya, komputer, akuntansi, bahasa Inggris dan sebagainya. Orang pergi ke satu tempat dia untuk belajar, entah itu sekolah atau kampus, belajar IT. Nah, akhirnya dia membuka satu lembaga pendidikan di bidang IT. Oh, kursus komputer satu paket Windows ini 1 juta satu orang. Pertemuannya 15 kali. Ya. Terus ini semuanya dinilai. Itulah orang yang memanfaatkan ilmunya. Haram apa tidak? Ya, tidak haram. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mendapatkan kedua-duanya, ya nggak memanfaatkan, yang tidak dimanfaatkan oleh ilmunya. Akhirnya sekolah dukur-dukur, ilmunya nggak manfaat, itu yang tidak mendapatkan kedua-duanya. Oke. Jadi kita ngaji, ternyata nggak bisa mengamalkan. Ya, contohnya kalau kita anak sekarang belajar IT, kursus komputer, ya ini sekolah semea, ya sekolah kejuruan, di farmasi kejuruan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menjaga apotek, ya. Terus sekolah kejuruan, SMK, ya, manajemen bisnis. Harapannya bisa membangun bisnis yang besar, tapi ilmunya kan cuma kejuruan, hanya garis besarnya saja, dia nggak tahu. Ya ujung-ujungnya cuma menjaga toko,
bayangannya ketika sekolah saya akan mendapatkan manfaat dari ilmu saya akan bisa membangun sebuah bisnis yang besar. Nah, kalau ingin membangun sebuah bisnis yang besar, ya sekolahnya jadi sarjana ekonomi. Nah, tapi ketika lulus sarjana ya nggak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Sama ketika orang jurusan dan teknik, ketika nggak dapat pekerjaan, wis jogo perpus no sekolah tidak apa-apa lah, pokoknya bergawe. Pokoknya kalau pagi dilihat tetangga berangkat pakai baju melidit, itu kan yang nggak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi kuliah ngoyo-ngoyo sampai tinggi, ya derajatnya, nggak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Saya banyak menjumpai teman-teman, ya orang teknik, orang ini, orang itu cuma jaga perpus, UKS di sekolahan, nggak dapat ilmunya. Salah siapa? Apa? Kalau sebenarnya salah siapa? Lah, ini salah siapa? Makanya ini kita diberi gambaran jangan sampai seperti ini. Ini yang terjadi di zaman sekarang banyak sekali. Ada anak yang dulu ngetren, ya, semua memburu sekolah kebidanan. Loh, ijazah bidan lamar berarti administrasi di perusahaan. Contohnya seperti saya, banyak menerima lamaran anak-anak sekolah bidan, perawat. Saya tanya, loh, kamu ini bidan kok malah lamar jadi administrasi, dapat jadi tenaga apa saja, yang penting saya kerja. Nah, dulu tujuannya apa ketika mengambil pendidikan kebidanan itu? Ya saya pikir jadi bidan itu enak, Pak, kalau lihat bidannya sudah senior, banyak uang. Nggak taunya sekarang jadi bidan harus praktek bersama bidan 40. Kalau 40 bidan sudah merekomendasikan saya layak praktek, baru saya boleh ngurus izin praktek, Pak. Dan saya nggak berani kalau ada orang persalinan ternyata mengerikan. Ya. Dan biar bayanganmu piye? Apa karena kamu dulu tertarik brosur, akhirnya mengambil jurusan itu tidak dipikir panjang? Kamu yang ini yang perawat, kenapa kau pilih administrasi? Ya Pak, saya pikir dulu setelah perawat cari kerjaan gampang, Pak. Sarjananya banyak tapi rumah sakitnya pancet. Nah, akhirnya salah siapa? Ya salah dewi. Mau ngambil jurusan itu nggak dihitung dulu. Sarjana yang lulus setiap tahun ini, contohnya kalau kita di daerah kita Kediri ini, rumah sakit dari dulu ya itu aja, kamarnya ya itu. Paling dibangun lagi ya per 5 tahun itu kalau disetujui anggarannya. Kalau enggak ya tetap itu. Sehingga orang kan tidak pikir, oh saya mengambil jurusan ini nanti untuk apa? Oh kalau saya perawat berarti ini begini, oh ini begini. Kan kita sudah tahu peluangnya. Rumah sakitnya lo budget kui-kui baik, kamarnya lo budget ibu, terus perawatnya nggak pensiun-pensiun. Kalau perawat itu di model produk-produk yang sekarang itu gampang rusaknya. Sudah metu ganti kan. Ya ini kesalahan siapa? Ini kesalahan pola berpikir kita ketika kita mencari ilmu. Nah seperti ini harus bagaimana Pak? Kalau kamu bidan, ya tuntaskan profesimu sebagai bidan itu, tuntaskan, baru buka klinik sendiri. Jangan mengandalkan rumah sakit yang ada, buka klinik sendiri. Kamu bisa kerjasama dengan rumah sakit. Kamu yang perawat ya buka klinik di nanti biar merawat orang sakit di situ, bukan rumah sakit. Ya, makanya yang sudah dijelaskan Nabi kalau memilihkan pendidikan anak ya harus hati-hati juga sekarang. Pada syukur Prabu. Wes dulu sementing ini kamu negeri, padahal jurusannya sepi peminat. Sementing pokoknya kalau negeri, lulusan negeri ya. Ulang-ulang kita jurusan apa? Perpustakaan. Ternyata
Sementara yang jago perpustakaan nggak perlu ilmu perpus yang jelimet-jelimet, karena sekolah di kita itu belum seperti di negara maju menata buku ini ilmu ini enggak. Tukang fotokopi aja gak sekolah, pokoknya iso praktek ya kan? Ya seperti itu. Ambil pertanian Gus, tapi saya nandur padi mati ya Gus, kalau bapak sih nggak kuliah pertanian. Ya. Saya ambil peternakan Gus, minggu lele kalah deh bapakku sih nggak kuliah peternakan. Itu kamu ambil fakultas begitu nggak dapat manfaat dari ilmumu. Apa sebabnya? Kalau melihat kitab lain, ya mungkin waktu kamu sekolah dulu sering lucu di bapakmu, ayah gak bayar opo-opo terus ngomong Pak ini bayar ini kegiatan ini, malah kok gawe healing kalau koncomu ngopi-ngopi, ya. Itu akhirnya nggak dapat manfaat dari ilmu. Banyak penyebabnya kalau ditelusuri ketidakmanfaatan ilmu kita ini. Kita lanjutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, idza mata ketika mati siapa ibnu Adam, anak Adam. Nah ini sampai mati pun akan kelihatan. Idza mata ketika apabila mati siapa ibnu Adam, anak Adam. In qata'a terputuslah amaluhu amal perbuatannya, illa kecuali min dari salasin 3 perkara. Cuman ini ditulis Imam Ghazali cuma 1 perkara ya. Kalau hadisnya idza mata ibnu Adam min qata amalu illa min salasin. Yang pertama al ilmu yuntafa'u bi, shadaqatun jariyatin, terus al-waladun sholihun yad'ulah. Nah, yang pertama ilmu yuntafa'u bih yang dijelaskan oleh Imam Ghazali karena ini bab ilmu yang bermanfaat baginya. Ini ilmu yang bermanfaat. Saya mengajarkan ngaji ikhlas, terus jenengan mengajarkan kepada anaknya, kepada cucunya berapa huruf itu. Terus saya juga akan mendapatkan manfaat itu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung mungkin karena ngaji tasawuf akhirnya akhlak dalam kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik. Terus ditanamkan kepada anak cucunya, ya, terus mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya itu berapa huruf? Kalau 1 huruf dapat pahala 10 dikalikan berapa? Terus oleh anaknya diajarkan ke anaknya lagi. Mungkin oleh anaknya diajarkan ke muridnya di sekolahan, ya akhirnya seperti orang multi level marketing. Downline saya banyak, saya jadi upline, dengan nanti jadi crossline, ya, sesama jamaah mengajarkan jadi crossline. Nah, sehingga pahala itu akan mengalir, al ilmu yuntafa'u bih akan mengalir ila yaumil qiyamah, ya, sebagaimana rekening itu terisi dengan sendirinya, ya. Kalau bahasa ekonomi namanya pasif income, gak nyambut gawe tapi rekeningnya terus ada yang isi. Maka ada satu kisah, orang sudah meninggal di alam barzah di kuburan, tiba-tiba ada COD datang paketan buat dia, kaget, apa ini? Ternyata dibuka itu paketan pahala bacaan doa surat Ikhlas. Dari mana? Saya ngaji tidak bisa, ini tidak bisa. Ternyata dia pernah memondokkan, memesantrenkan anaknya sehingga anaknya jadi orang alim, ya,
setiap hari mengirimkan doa kepada orang tuanya. Tiap hari dikirim malaikat paketan, isinya adalah pahala surat Ikhlas. Ada yang pahala tasbih, ada pahala apa, disampaikan. Nah inilah adil yuntafa'u bi, yang bisa dirasakan kita sampai yaumil kiamah. Nah berikutnya juga ada shadaqatun jariyatin. Nah, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu bisa kita manfaatkan ya sejak di dunia sampai di akhirat. Waladun sholihun yad'ulah, punya anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Nah ini sedekah jariyah itu nanti beriringan bersama dosa jariyah. Jangan diharap hanya sedekah jariyah saja, dosa jariyah pun juga akan kita terima setiap hari nanti ketika berada di akhirat. Dosa nunggu akhirat, nunggu dikubur saja, nanti dosa jariyah pun akan mengalir pada kita. Contohnya, ketika kita masih hidup membuat satu hal, ternyata itu diikuti oleh orang banyak, itu kemaksiatan. Segampangannya beginilah, kita membuat satu usaha karaoke, ya, di situ kan orang nyanyi-nyanyi, minum-minum dan sebagainya. Kita mati, tidak ikut mati itu, malah ditinggal kita. Ternyata anak kita itu mengembangkan usaha itu sampai luar biasa berkembang. Bahkan hampir di setiap kota di satu provinsi itu ada. Lalah anak kita mati, cucu kita mengembangkan, se-Indonesia punya cabang. Buyutnya yang melanjutkan, hampir di Asia Tenggara ada cabangnya. Coba. Itu akhirnya ya jadi dosa jariyah mengalir selama itu tidak berhenti. Lalah orangnya mati, difranciskan kepada orang lain, kerjasama, berkembang. Ya akhirnya jadi dosa jariyah yang mengalir. Jangan dipikir hanya amal jariyah yang mengalir, dosa jariyah pun mengalir. Ini berupa perbuatan. Kalau pemikiran, nah kalau pemikiran kita berfatwa, ternyata fatwa itu salah, tidak ada ilmunya, dan diyakini orang, dan akhirnya berkembang, jadilah satu madhab, walaupun nggak madhab sebesar madhab 4 ya. Diikuti orang satu kampung saja, tertanam itu menjadi ideologi dan budaya yang dianggap lumrah, ya kita dapat dosa jariyah sepanjang masa. Oke, makanya ulama melarang kita itu berfatwa seenaknya sendiri. Dia ngomongnya pas bener, kalau pas nggak bener diikuti banyak orang. Dia cuma ini mbak kaji. Akhirnya ada orang begitu lagi disempar malaikat. Dosokopo malaikat. Oke, memang bukan perbuatan, tapi pemikiranmu yang salah diikuti banyak orang sampai jadi organisasi. Itu mengikuti wakeh. Barulah menyesal. Karena di hadis lain pun juga dijelaskan, liman matat ma'ahu dzunubahu, beruntunglah orang yang mati pula dosa-dosanya. Tapi ketika mati dosa-dosanya tidak mati, inilah celaka. Jadi tuba liman matat ma'ahu dzunubahu, yaitu yang dosa jariyah itu ketika kita mati ternyata dosa-dosa kita tidak ikut mati. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu menunjuk halal khairi, pada al khairi kebajikan, kafa'ilihi seperti mengerjakannya,
Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tidak boleh hasada iri hati illa kecuali fi isnaini, fi pada isnaini dua hal, isnataini dua hal, rojulun orang, ya maksudnya orang laki-laki, tapi ini orang secara umum. Rojulun orang, atahullahu, atahu yang dianugerahi Allahu oleh Allah, hikmatan, ilmu hikmah. Jadi orang yang dianugerahi oleh Allah hikmatan, ilmu hikmah. Bahwa maka yaqdi ditegakkan dia dengan ilmu hikmah, wa yu'allimuha, dan diajarkan ilmu hikmah, an-nasa, pada manusia. Wa rajulun, dan orang, atahu yang dianugerahi Allahu oleh Allah, malan harta benda, bahwa maka yang faku disedekahkan minhu harta itu sirron secara diam-diam, wajah ron dan terang-terangan. Jadi saya jelaskan dulu ini. Jadi Nabi menjelaskan ad-dalu alal khairi kafaini. Jadi petunjuk kebajikan itu sebagaimana orang mengerjakan kebajikan. Orang itu jangan dicontohi dengan yang namanya qaulun, lisanul qaul, bukan dengan omongan saja, tapi lisanul amal, dicontohi dengan perbuatan. Nah, nggak usah dikongkon api, tapi kalau kita memberikan contoh yang baik akan diikuti orang. Kemudian Nabi juga menjelaskan jangan iri hati, ya, kecuali pada dua perkara. Pertama, orang yang dianugerahi oleh Allah ilmu hikmah. Nah, itu saya pasang yang namanya
spanduk besar itu tentang ilmu hikmah. Cuman yang ngaji di sini ilmu hikmah itu orangnya jauh-jauh. Itu tentang ilmu hikmah. Bagaimana ilmu hikmah? Bahwa yang dibiha yu'allimuhan nas. Nah, ini dengan hikmah itulah orang bisa menegakkan ilmunya, menegakkan amalnya, dan juga bisa mengajarkannya kepada manusia. Orang menuntut kepastian hukum saja yang tidak baik. Orang menuntut keadilan saja juga tidak baik. Ini cirinya dengan nanti kalau mengerti hikmah. Si A mencuri emas 5 kilo, si B mencuri sandal jepit. Kalau menurut ilmu hukum bagaimana? Ya karena sama-sama perbuatannya mencuri, ya menurut pasal pencuriannya ya hukumannya sama, 5 tahun. Nah pandang yang itu yang tadi emas 5 kilo harganya 5 miliar, yang satu sandal jepit harganya di bawah 50.000. Nah ini kalau berdasarkan kepastian hukum ya sama-sama 5 tahun. Hakimnya karena ngerti hikmah, kenapa orang ini mencuri sendal jepit, nah yang satu mencuri semangka, ya cuma satu saja, ya terus mencuri telur haspe cuma satu saja, itu dilaporkan ke polisi, diproses di sidang, ya sama 5 tahun kalau berdasarkan kepastian hukum. Tetapi karena hakimnya juga bijak, karena al-hakim ya, hikmah, mengerti kebijaksanaan, maka hakim bertanya kepada tetangganya, kenapa orang ini mencuri teh singkong kaspe? Karena dia kelaparan, tidak bisa makan, tidak punya uang ya, membeli beras, sehingga dia mencuri singkong punya tetangganya. Berarti akhirnya hakim menghukum orang satu RW untuk membayar 50.000 ya. Karena apa? Dianggap orang satu RW itu menelantarkan orang yang fakir miskin, perbuatan melawan hukum. Akhirnya orang ini tidak jadi di penjara, ya dibebaskan karena orang satu RW itu dihukum oleh majelis hakim untuk bayar dendanya dan mengganti singkong, dan ditarik uang untuk memberikan nafkah kepada orang yang miskin tadi. Ini berdasarkan hikmah. Bukan iso harus nyolong, bah. Sama tadi kami tua ngerti gak apa hukum, bah. Kami tua wis bijak malah diseneni. Ini kan juga karena apa? Ya ngerti ilmu saja tapi tidak ngerti hikmah. Nah yang kedua, kita iri pada orang yang memiliki harta benda yang banyak. Dia tidak pelit, dia selalu mensedekahkan hartanya sirron wajahron, diam-diam dan terang-terangan. Terang-terangan itu ya wajib, diam-diam ya wajib. Semuanya punya alasan. Yang diam-diam adalah mengukur tingkat keikhlasan kita. Saya pernah diprotes orang, Gus, jenengan itu sedekah kok mesti terang-terangan dulu gitu. Jadi ini gak ada ikhlas. Iya. Kalau kamu nggak ngerti ilmunya, pasti nggak ikhlas, pasti riak. Ya, kalau terang-terang pasti riak. Sebagai contoh saja lah, kalau setiap Ramadan bubur orang datang ke sini saya kasih beras 10 kiloan. Orang lain kan melihat, cik sombongi, undang wong 200 dikasih 10 kiloan, berapa ton? Orang kalau otaknya pelit itu semikir berapa ton itu buah-buahnya berdian kali, ya. Terus ditanya, apa tujuannya jenengan? Itu sedekah kok terang-terangan. Saya ingin memberi contoh para alenia, kaum hartawan itu supaya mengikuti jejak saya. Ini qaulun bil amal. Gak tahu berobrak. Aku pokoknya tak contoh nih ben meri kalau aku bocah kuwi iso ngono masa aku gak iso. Bu mending ngadakno ngene bagi
beras lebih akeh timbang arek kuwi. Nah, kan seperti itu. Akhirnya kan mengena. Itu memberikan contoh, niatnya memberikan contoh ya, kepada kaum alumnia, orang-orang hartawan itu konglomerat, walaupun tingkat desa ya konglomerat, ya biar mau membagikan sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu. Itu jadi terang-terangannya itu punya tujuan memberikan contoh kepada masyarakat sekitar, wabil khusus orang yang alumnia kelasnya. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, ala pada khulafai khalifahku, Rohi rahmatullahi yang dirahmati Allah. Kila bertanya Nabi, waman dan siapa khulafa'uka khalifahmu, qala jawab Nabi, alladzina orang-orang yuhyuna yang menghidupkan sunnati sunnahku wa yu'allimunaha dan mengajarkannya ibadallahi kepada hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Nabi itu mengatakan tentang khalifahnya Nabi. Ya, Nabi punya khalifah, utusan, wakil. Siapa wakilnya Nabi? Yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi dan mengajarkan sunnahnya juga kepada hamba-hamba Allah. Ini kalau Nabi ingin jadi khalifahnya Nabi, nah, ini caranya adalah menghidupkan sunnahnya Nabi. Makanya ada perbedaan orang yang menghidupkan agama dengan orang yang mencari hidup dengan agama. Quran juga sama, orang yang menghidupkan Al-Quran, terus ada juga orang yang mencari hidup dengan Al-Quran. Nah, kata Nabi yang menjadi khalifahnya Nabi, yang mengajarkannya adalah dengan rasa ikhlas. Ya mungkin gak ikhlas 100%, ya 50% lah. Itu ikhlasnya 50%. Jadi biar kita menjadi khalifahnya Nabi. Nanti kalau jadi ulama, ya kalau ulama warasatul anbiya. Ada pertanyaan? Jadi kita sekarang tertarik dari sini dengan juga bab ilmu. Ilmu yang diajarkan ini guru. Karena bahwa matur sendiri guru itu ada tiga.
umum harus Oke. Profesional. Jadi mitra umum yang harus dibayar karena waktu. Oke. Lajeng ketiga-tiganya ini umpama cara hukumnya kok nggak salah terutama sih profesional karena kebutuhan saat ini. Oke. Normal yang saat ini guru-guru sing pun diangkat negeri sehingga wis pensiun dia jadi bayar ya itu. Apa mungkin sih nanti kenapa lagi jual bayaran mana? Di antara tiga-tiga ini ada apa? Oke. Jadi orang yang mengajar dengan 3 tingkatan tadi, ya, kelas tingkat tinggi, mesti dipandang bukan lain-lain hanya Allah. Itu begini contohnya. Ya, contohnya gampangannya seperti ini, contohnya tingkat tinggi. Oke. Jadi dengan teko ya kata bolehi, gak teko ya kata bolehi. Ya. Karena apa? Saya tidak merasa mengeluarkan apa-apa untuk penjenengan. Saya ikhlas karena Allah. Tidak terbebani. Jenengan datang, saya anggap Allah mengirimkan kepada saya pahala yang sangat besar. Jenengan sebagai media saya untuk mendapatkan pahala akhirat. Saya bersyukur. Makanya orang yang ngaji dulu itu sebelum pandemi kan saya kasih makan. Orang nggak ngerti ilmu ikhlas tingkat tinggi itu dapat dana dari mana kok bisa ngasih makan 200 orang sekali ngaji 500 orang. Itu yang belum pernah ngaji ilmu belajar mengajar ala Nabi. Saya saking bahagianya, ya, dikirim Allah orang yang mau ngaji. Saya sudah berpikiran begini, kalau bukan orang-orang ini dikirim oleh Allah kepada saya, nggak mungkin saya mendapatkan manfaat dari ilmu saya, nggak mungkin bisa saya dapat pahala di akhirat kalau saya nggak mengamalkan. Ya alhamdulillah, tidak promo, tidak pasang iklan dan sebagainya. Orang yang datang ya datang didatangkan Allah, yang pergi ya saya anggap itu dipergikan oleh Allah. Datangnya murid ya karena Allah, perginya juga karena Allah. Ketika pergi ya nggak saya gandoli. Dan saya sudah paham, oh ini kita belajar ngaji tingkat tinggi, tingkat dewa, belajar wong Jawa. Ya itu tingkat tinggi. Yang mengajarkan ya keikhlasannya tinggi, yang belajar ya keikhlasan tinggi. Ya nggak mampu, ya akhirnya prodol. Karena ini sudah menggunakan tingkat tinggi. Malah nggak menarik ketika tingkat tinggi ikhlasnya itu. Contohnya, anak sekolah itu kalau digratiskan tis rumah nggak bayar, saya naik. Orang itu nggak bisa tidak ada ikhlas tingkat tinggi. Ujungnya titik-titik orang bayar, rumah rugi aja bayar udah sekolah. Ya. Jadi gampangnya sebetulnya kalau kita malam ini ngaji inilah ikhlas tingkat tinggi, tapi yang mengukur keikhlasan tetap Allah, tapi prakteknya ya seperti ini. Nah berikutnya kan yang mohon imbalan kan bahasa Inggrisnya honor, bahasa Inggrisnya honor, the honorable. Ya, jadi honornya dapat honor, boleh nggak dapat honor? Ketika Nabi ditanya, ternyata boleh mendapatkan honor atas imbalan mengajarkan ilmunya. Bahkan ketika ditanya tentang bekam hijamah, boleh nggak ya Rasul saya mengambil upah dari saya bekam orang itu? Boleh. Tapi teman-temanmu yang ikut kamu menyaksikan tidak boleh dapat imbalan, yang boleh hanya kamu. Karena yang profesional kamu, yang bertanya lantarkan. Loh ya Rasul, kalau bukan karena saya, dia nggak terkenal bekamnya. Nah, akhirnya disitu ada namanya kongsi, itu diperbolehkan oleh Nabi. Nah, tetapi yang profesional bagaimana? Yang tingkatan paling rendah, dia minta diangkat PNS, minimal dari honorer, ya dapat sertifikasi. Ya nggak apa-apa, itu masih dianggap wajar karena tingkat keikhlasannya yang paling bawah. Tapi kalau yang sudah mengkomersialkan ilmunya itulah yang nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Kata Nabi tadi kan tidak mendapatkan kedua-duanya karena sudah mengkomersialkan. Punya ilmu apa? Saya punya ilmu lukis, tukang
Les melukis sekali datang 50.000. Ya sudah, nanti ketika di akhirat ditanya, mana ya Allah rapot saya? Kan dijelaskan di kitab lain kan, mana rapot saya tentang mengajar, tentang belajar mengajar, saya jadi guru. Ya nggak ono, karena honornya sudah kamu terima di akhirat. Nah, di akhirat kan diterima, dunianya karena sudah diterima berupa honornya ini. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan kedua-duanya? Maka diajarkan di situ ketika berangkat mengajarkan ilmu, diniatkan ibadah karena Allah. Kalau kita mendapatkan imbalan gaji, contohnya sebagai PNS atau yang lain, itu memang digaji karena pekerjaan kita, bukan karena ilmu kita. Maka ulama dulu mengatakan, kamu digaji bukan karena ilmu loh, karena pekerjaanmu. Makanya terus perdebatan lagi. Nah itu di bab ilmu, kalau kita baca di berita-berita itu, ulama di zamannya Mbak Yai Wahab Biasa Masahari itu berdebat tentang PNS, kehalalan gajinya. Karena apa? Nah, karena di situ PNS itu kan sumber gajinya dari macam-macam. Ada yang pajak hiburan malam, pajak lokalisasi, pajak macam-macam kan, minuman keras. Ya kalau dipandang dari sisi hakikatnya ya nggak halal. Tapi karena terus akhirnya ada fatwanya, ya halalnya di mana? Karena itu pekerjaan kita tetap halal, ya mendapat imbalan pun juga halal karena pekerjaan kita halal. Urusan imbalan dari mana itu ya urusannya yang mengelola keuangan negara. Ya contohnya begini, kalau sekarang ada BLT dari sumbernya macam-macam, nanti BLT kalau dirinci seperti perdebatan itu ya haram. Nah, tapi boleh menerima imbalan, termasuk profesional sebagai seorang guru yang tidak diperbolehkan kan mengkomersialkan ilmunya. Jalur resepsi nangani Mas Yoni, oh cukup sedikit rahasia perusahaan Gus. Lah ilmu jadi ilmu umum yang ada namanya rahasia perusahaan. Terus ketika buka resep, kalau paling resep Gus, pokoknya dengan kerjasama kali kalau franchise, ya, mitra kerjasama, dan sekarang kayak buka warung A. Ternyata apa? Ayamnya dikirim dari Mas Wedi, bumbunya dikirim, itu kita nggak tahu ngolahnya gimana. Nah, kerjasama franchise-nya bayar 1 juta, dapat ini. Yang itu yang nanti yang seperti itulah yang pahala akhiratnya nggak dapat. Kalau profesional masih diperbolehkan karena masih dianggap wajar. Oh saya sudah ngajar sekian, pemerintah memberikan penghormatan penghargaan pada guru yang mengabdi sudah 4 tahun, golongan 3A dinaikkan jadi 3B. Ya, sudah 4 tahun kemudian 3B jadi 3C, 3C jadi 3D sampai 4A, B, C itu adalah penghargaan. Ya, karena di hadis dan di kitab itu kan kita disuruh menghargai seorang guru. Jadi jawabannya boleh nggak? Boleh, selama tanda kutip tidak ada komersialisasi di dalamnya. Tapi kadang-kadang jadi guru, lewat PNS, saya naik di dunia alasannya ono kayak guru PNS sergap. Ya saya melihat jujur-jujuran aja lah. Orang ngaji honorer kan bos, rotok ini, coba ada PNS tak ono, coba loket lah sih, coba loket PNS beda mentalnya. Karena mental di kita itu PNS masih mentalnya mental penguasa, bukan mental pelayan, mentalnya raja, ya bukan mentalnya pelayan. Pak Jokowi berubah dari mental pelayan, ya semuanya yang berubah. Zaman Orde Baru ke sana kan PNS itu dilayani bukan melayani. Karena jawabannya. Ya, jadi yang sifatnya komersialisasi itulah yang tidak dibenarkan. Sekarang kan banyak orang bisnis pendidikan loh. Nah, bukan pendidikan bisnis ini, jadi bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan itu ya sudahlah, namanya komersialisasi pendidikan. Itu sejak zaman Nabi sudah muncul. Orang yang mengkomersialisasi pendidikan sampai
ketika abad keempat Bani Umayyah Abbasiyah itu sudah mulai komersialisasi pendidikan sampai munculnya Al-Azhar University itu berubah, sing mimpin ini jadi gratis, sing mimpin ini jadi bayar lagi, ya gitu. Sama dengan kita ya, anggarannya pendidikan kalau ganti pemimpin ya ganti lagi, akhirnya bayar lagi. Sekarang nggak bayar, mungkin nanti ganti presiden bayar lagi. Jadi kesimpulan jawabannya diperbolehkan kita profesional, artinya aku benar-benar guru mengamalkan dan saya tidak mau diintervensi Pak Guru sama yang ulang itu kayak gitu ya. Contohnya seperti artis lah, kalau di TV itu kan itu manut sutradaranya TV bukan manut dia. Jadi kan jadi ustaz ceramah di TV itu nggak bisa sembarangan, bebas nggak bisa. Ustaz ini yang biayanya dengan sponsornya itu loh ya, dengan bicaranya harus seperti itu, soal garis besarnya. Gak manut tapi sutradara TV ya gak kaku. Nah kalau seperti itu bagaimana? Ya mungkin itu bagi saya, pendapat saya itu termasuk komersialisasi ilmunya. Ratingnya semakin tinggi juga semakin mahal. Bayangkan bertahun-tahun kalau duduk di situ, ya kita nggak mengkritisi, nggak meri lah, nggak iri dengan orang yang ada di situ. Kita sudah paham itu sudah wilayahnya mereka. Tapi kalau sudah seperti itu, ya Allah alam, di akhirat dapat pahala atau enggak ya kita nggak tahu. Yang jelas seperti yang dijelaskan di Ihya ini, selama tidak komersialisasi ilmunya, tetap akan dibalas kebaikan oleh Allah walaupun setitik birro. Saya tahunya dari mana ya, beberapa orang saya tanya gimana sih di situ. Oh, ternyata memang masuk di area situ itu harus ikuti sutradaranya, bukan kita jadi ustadz itu nanti ngomong bab ilmu ya ilmu versinya awake dhewe, versi kita enggak. Bos ini yang ini, apalagi terus pemilik TV-nya ketua partai, jangan sekali-kali menyinggung ini kan situ juga. Jadi nggak universal akhirnya, kemasannya kan universal. Ya sama lah kita bisa menyaksikan di TV tentang ilmu, sama-sama pemilik media. Nah, yang satu konek kasus terus sama media lawannya ya diberitakan terus, tapi bosnya dia nggak pernah diberitakan, yang ini nggak pernah. Ya itulah akhirnya kan komersialisasi ilmu melalui dunianya mereka masing-masing. Jadi kita sebelum kita akhiri mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat dan barokah bagi dunia wa dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatir Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin bi rahmatir Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa awsatuhu falahan wa akhiruhu rahmatan wa takrimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Barik lana